Selamat datang di Raden Elang Mulyana Law Office bersama saya Tulus Pardosi. Belakangan ini sedang ramai di sosial media yang dimana dalam video tersebut berisi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan juga Bang Hotman Paris. Tentu banyak netizen yang bertanya, siapa sebenarnya yang benar? Apakah JPU-nya atau Bang Hotman sebagai penasihat hukum terdakwa dalam hal ini kasus Teddy Minahasa? Tentu dalam video ini saya tidak dalam kapasitas untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kecuali dari para pihak ada yang melakukan komunikasi yang baik. Tapi mari kita jadikan kasus ini untuk bagaimana kita memahami proses peradilan pidana. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu kapan hukum acara pidana mulai bekerja. Pada dasarnya, hukum acara pidana bekerja dimulai pada saat adanya dugaan delik atau tindak pidana. Dan hal kedua yang penting untuk dipahami bersama ialah apa sih sebenarnya tujuan hukum acara pidana ini? Tujuan hukum acara pidana tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari kebenaran material. Nah, kalau kita menukik terhadap peristiwa yang tadi di awal saya sampaikan berkaitan dengan perdebatan antara JPU dan juga penasihat hukum terdakwa, di mana dalam persidangan pidana itu dimulai dengan pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana dakwaan ini menguraikan terkait dengan bagaimana peristiwa pidana ini dimulai sampai dengan bagaimana peristiwa pidana ini dilakukan dengan cara apa dan hingga peristiwa pidana ini atau tindak pidana ini berakhir. Dan dakwaan tersebut harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Karena kalau seandainya tidak dibuat dengan jelas, cermat, dan lengkap, maka konsekuensinya dakwaannya bisa dibatalkan. Nah, dalam hal ini setelah dakwaan dibacakan, terdakwa melalui penasihat hukumnya akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan eksepsi. Eksepsi ini umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu eksepsi absolut, yang dimana ini kita menguraikan apakah pengadilan ini berwenang mengadili kasus ini. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi pengadilannya, baik itu kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif. Nah, dalam ini juga umumnya diuraikan berkaitan dengan eksepsi relatif, yang dimana berisikan tadi syarat dari dakwaan ini, yaitu apakah dakwaan telah dibuat dengan jelas, cermat, dan lengkap. Nah, memang KUHP kita hari ini tidak mengatur secara spesifik apakah setelah pembacaan eksepsi jaksa boleh lagi menanggapi atau tidak. Tapi dalam prakteknya, dalam kompensinya, bahwa tidak ada lagi, melainkan setelah pembacaan dari eksepsi ini, hakim akan menyampaikan putusan selah dari pandangan masing-masing pihak tadi, antara JPU dan juga penasihat hukum. Nah, inilah yang hari ini diperdebatkan oleh Bang Hotman Paris dan juga JPU. Nah, bagaimana? Kenapa saya membahas peristiwa ini sebenarnya? Untuk bagaimana peristiwa yang ramai di ruang publik kita jadikan sebagai bahan refleksi, kita jadikan sebagai bahan untuk bagaimana kita memahami aturan hukum yang hari ini berlaku. Karena hal-hal yang tidak dilarang dalam undang-undang atau hal-hal yang tidak ditentukan dalam undang-undang, tentu ini menjadi ruang penafsiran. Tapi dalam konteks permasalahan itu, majelis hakim yang memimpin sidangnya, Pak Saragih kalau saya tidak salah, beliau memutuskan untuk menggunakan hukum acara pidana sebagaimana biasanya. Jadi tidak ada lagi tanggapan dari masing-masing pihak, atau kalau Bang Hotman sebut tidak ada lagi duplik, begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa ikuti seluruh sosial media dari Raden Elang Mulyana Law Office, karena kami mengelola berbagai sosial media. Tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk memberikan tanggapan, memberikan edukasi, memberikan perspektif berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum yang mungkin Anda bisa sampaikan melalui kanal sosial media kami, baik di TikTok, di Instagram, di Facebook, maupun di YouTube, ataupun mengunjungi website resmi dari kantor hukum Raden Elang Mulyana Law Office. Terima kasih sahabat Rem Law Office. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Sekian dari saya, Tulus Pardosi.